Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Senang rasanya saya Ayu Priska dapat menemani kita semua dalam peringatan Hari Kartini yang dilaksanakan tepat pada hari ini, tanggal 21 April 2021. Seperti yang kita tahu bahwa perjuangan seorang wanita bernama Raden Ajeng Kartini telah menginspirasi banyak wanita di Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Siapa yang tak kenal dengan sosok Raden Ajeng Kartini? Seorang wanita nan ayu yang begitu dipuja oleh kaumnya. Mengapa demikian? Karena beliaulah kaum wanita di Indonesia dapat merasakan kesamaan derajat dengan kaum laki-laki. Apa yang telah diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini telah membuka lebar pintu emansipasi, di mana kaum wanita di Indonesia kini memiliki peranan yang tidak kalah penting dengan kaum laki-laki di negeri ini. Bapak, Ibu, dan para siswa yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama mengingat kembali perjuangan Raden Ajeng Kartini. Namun sebelum kita memasuki rangkaian acara, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur saat ini Engkau mengumpulkan kami secara virtual untuk memperingati Hari Kartini. Tuhan, tolong berkati kelancaran acara kami baik dari awal, di pertengahan, hingga akhirnya nanti. Berikan kami hati yang siap untuk memaknai Hari Kartini. Berikan kami hati yang fokus supaya kami nanti boleh melanjutkan perjuangan Kartini yang telah dilakukan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan para siswa yang terkasih, berikut ini adalah rangkaian acara peringatan Hari Kartini SMA Kristen Petra 1 secara virtual dengan tema Perjuangan Kartini pada Zaman Now. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan Kepala SMA Kristen Petra 1 Surabaya. Acara yang ketiga adalah pemutaran video dokumenter Kartini, lalu dilanjutkan dengan acara yang keempat yaitu menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Selanjutnya adalah acara pembacaan surat online yang akan dilanjutkan dengan sharing oleh siswi SMA Kristen Petra 1. Acara yang ketujuh yaitu talk show, dan acara yang terakhir adalah penutup. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita memasuki rangkaian acara yang kedua, sambutan Kepala SMA Kristen Petra 1 oleh Ibu Elizabeth Dian Puji Lestari, SPD MM. Yang terkasih para siswa SMA Kristen Petra 1, Bapak Ibu guru karyawan yang saya hormati, Shalom, selamat pagi. Bersyukur kita pada kesempatan ini dapat memperingati Hari Kartini pada tahun 2021. Meskipun kita memperingati Hari Kartini di masa pandemi karena COVID-19, peringatan Hari Kartini mengajak kita introspeksi bagaimana peran Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita, kesetaraan gender untuk wanita. Bagaimana Kartini berusaha untuk tidak menyerah, untuk dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, yang setara dengan para pria. Peringatan Hari Kartini di tengah pandemi ini mengajak kita juga untuk melihat, menoleh ke belakang di era Kartini, di mana kalau pada masa itu Kartini tidak boleh keluar rumah karena aturan, tidak boleh mengenyam pendidikan yang tinggi karena peraturan. Tetapi pada masa pandemi ini kita tidak bisa bebas keluar rumah karena untuk menjaga kesehatan kita, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Bapak, Ibu, dan para siswa yang dikasihi Tuhan, satu hal yang menginspirasi kita adalah semangat Kartini untuk pantang menyerah, untuk menolak menyerah atas keterbatasan yang ada. Semangatnya untuk terus berjuang, berkarya, mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, kiranya dapat menginspirasi kita semuanya untuk terus mengisi hari-hari kita meskipun dalam kondisi sulit, dengan semangat yang pantang menyerah. Selamat Hari Kartini tahun 2021. Mari kita terus berjuang, bersama Tuhan kita bisa.
Tuhan Yesus memberkati. Lahir di Jepara, 21 April 1879. Dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan Indonesia. Kartini ingin para wanita memiliki kebebasan untuk menuntut ilmu dan belajar, sama halnya dengan laki-laki yang memiliki kebebasan itu. Kartini tergolong beruntung karena ayahnya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat yang menjabat sebagai Bupati Jepara, memiliki pemikiran yang moderat. Beliau tetap menyekolahkan Kartini di ILS hingga berusia 12 tahun. Kartini pernah memberontak dengan cara menulis. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan, menyangkut budaya Jawa yang ia pandang sebagai penghambat kemajuan perempuan Indonesia. Kartini menulis surat pada teman-temannya yang berada di Belanda. Melalui buku, koran, majalah Eropa yang dibacanya, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir para perempuan Eropa. Hal-hal itu memperkuat tekadnya untuk memperjuangkan hak emansipasi wanita Indonesia. Surat-surat yang Kartini tulis mendapat respon dari sahabat penanya. Kartini pun dibantu oleh sahabat penanya untuk memperoleh studi yang lebih tinggi di Belanda. Namun, saat semua impiannya akan terwujud, rencananya mendapat pertentangan dari ayahnya. Akhirnya, ia melepaskan impiannya untuk melanjutkan studi dan bersedia dinikahkan dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat. Beliau telah memiliki 3 orang istri. Namun, ia mengerti keinginan Kartini dan memberi Kartini kebebasan dan mendukung penuh keputusan Kartini untuk mendirikan sekolah wanita. Sayang, perjuangan Kartini harus terhenti saat ia berpulang ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa di usia 25 tahun. Berkat kegigihan Kartini, sekolah wanita didirikan di Semarang pada tahun 1912. Kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Medan, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Cita-citanya yang tinggi ia tuangkan dalam surat-suratnya pada sahabatnya di Belanda. Sahabat Kartini di Belanda mengumpulkan semua tulisan Kartini, lalu menerbitkannya dalam sebuah buku yang berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Dalam buku tersebut terdapat sejumlah kutipan-kutipan inspiratif yang dapat menginspirasi wanita untuk terus mencapai cita-citanya. Terbitnya surat-surat Kartini, seorang perempuan pribumi, sangat menarik perhatian masyarakat Belanda. Dan pemikiran-pemikiran Kartini mulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Pemikiran Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia. Salah satunya adalah W.R. Supratman.
beliau menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini. Lagu yang menggambarkan inti perjuangan wanita untuk merdeka. Tahu kan engkau semboyanku? Aku mau. Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kalimat "aku mau" membuat kita muda mendaki puncak gunung. R.A. Kartini. Selamat Hari Kartini untuk semua perempuan hebat. Ibu kita Kartini, putri sejati
Ibu Kartini. Terpetik awan jingga, sehanyut kertas mengapung. Aksara elok dan indah, bentang lautan samudra. Angin, dengarlah bisikan merdunya, mengalun lembut di benak. Tersambut, wahai Ibu Kartini, sang putri sejati. Kau arungi samudra, kau debarkan nadimu, hingga desiran darah bergelut cucuran keringat. Ibu, sadarlah kami akan jasamu, ingatlah kami akan pengorbananmu. Sudilah kami membalas rintihanmu, wahai Ibu Kartini. So cheap and flex OD, sex OD. You got it, girl, you got it. You got it, girl, you got it. Yeah, pretty little thing, you got a bag and now you ballin'. You just took it off the line, no mileage. Ready to do the DM, looking violent. Talking while you come around and now they silent. Do the triple 17, no violence. You be staying low, but you know what the price is. They ain't never got you know it being modest. I've been shipping on me 'cause you know you poppin'. Hi everyone and welcome back to Feminists on the Pod. So I'll see you on the next episode of Feminists on the Pod.
just wants to be beautiful. She goes unnoticed, she knows no limit. She craves attention, she braces an image she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we have made her blind, so she tries to cover up her pain and cut her woes away. 'Cause cover girls don't cry after their face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing, the world could change its heart. No scars to you're beautiful. We're stars and we're beautiful. Oh, oh, oh. And you don't have to change a thing, the world could change its heart. No scars to you're beautiful. We're stars and we're beautiful. She has dreams to be an envy, so she's starving, you know. Cover girls did nothing, she says. Beauty is pain, there's beauty in everything. What's a little bit of hunger? I could go a little while longer. She fades away. She don't see her perfect. She don't understand that she's worth it, or that beauty goes deeper than the surface. Oh, oh, oh. So to all the girls that hurting, let me be your mirror. Help you see a little bit clearer the light that shines within. There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing, the world could change its heart. No scars to you're beautiful. We're stars and we're beautiful. And you don't have to change a thing, the world could change its heart. No scars to you're beautiful. We're stars and we're beautiful. Mungkin sebagian besar dari kita tumbuh dalam cerita bahwa pangeran selalu menyelamatkan putri, dan cerita tersebut menjadi favorit bagi lingkungan di mana kita tumbuh. Namun bagaimana jika 142 tahun yang lalu kita disajikan dengan kisah yang berbeda? Kisah Kartini bagi saya membawa 3 poin penting, yaitu tekad, emansipasi, dan revolusi. Teman-teman, sadarkah kita bahwa kita tidak hidup dalam dunia yang memiliki kesetaraan? Kita hidup dalam dunia yang belum sepenuhnya mengerti apa arti pentingnya itu untuk memberikan kesetaraan bagi semua gender. Mungkin kalian bertanya-tanya, wanita kan sudah bisa sekolah, wanita sudah bisa kuliah ke perguruan tinggi, apanya lagi yang perlu disetarakan? Namun teman-teman, yang perlu kita sadari adalah wanita masih mengalami banyak kesenjangan dan seksisme yang berbentuk sistematis, institusional, maupun kasual. Contohnya adalah rendahnya representasi wanita dalam bidang-bidang kehidupan yang penting seperti politik, hukum, dan sains. Kemudian masih maraknya kesenjangan dalam kekerasan yang berbasis gender, misalnya pelecehan seksual. Dari sini teman-teman, kita harus menyadari bahwa kita semua terpanggil menjadi Kartini-Kartini modern. Seperti apa sih Kartini modern itu? Kartini modern adalah seseorang yang pertama harus menyadari bahwa dunia kita ini masih memiliki banyak hal yang harus diubah. Dunia kita masih belum mencapai kesetaraan gender. Dan dari sana kita harus mengembangkan diri kita untuk merubah semua aspek yang menjadikan dunia kita tidak memiliki kesetaraan. Kalau kita bertanya, seperti apakah pribadi Kartini itu? Kartini memiliki kegigihan dan tekad yang kuat untuk menggali potensi diri beliau supaya beliau dapat membawa perubahan yang baik bagi lingkungan. Sama juga dengan kita,
apabila kita terpanggil menjadi Kartini-Kartini modern, kita harus mampu menggali potensi diri kita, apapun itu, untuk menjadi kebaikan bagi lingkungan kita dan membawa perubahan dan progres bagi negara kita ini. Teman-teman, mungkin kita bertanya, apakah harus dalam bentuk aktivisme yang dilakukan secara langsung? Tidak, aktivisme itu banyak sekali macamnya. Contohnya, sebagai pelajar, kita harus gigih, belajar, dan menggali potensi, bakat, dan minat kita supaya kita bisa menjadi generasi penerus yang baik. Dan sebagai pelajar, kita juga harus menghilangkan semua stigma-stigma yang ada pada diri kita, yang sifatnya itu menghambat potensi kita, menghambat keinginan kita untuk menjadi seseorang yang bisa membawa perubahan, menghambat diri kita untuk mencapai cita-cita kita. Dengan kesadaran tersebut, teman-teman, kita sudah menjadi Kartini-Kartini yang modern. Siapa saja yang terpanggil menjadi Kartini modern? Tentunya baik pria maupun wanita terpanggil menjadi Kartini modern. Hal ini karena kesetaraan tidak pernah dicapai dari usaha yang sepihak. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Saya Olivia dari kelas 12 MIPA 1 untuk Hari Kartini. Menurut saya, Kartini masa kini tidak lagi berbicara tentang wanita yang menggunakan pakaian daerah untuk melawan ketidakadilan. Kartini masa kini adalah sosok wanita yang tidak mengenal kata menyerah, wanita yang dapat menjaga diri dan dapat meraih kehidupan yang sesuai dengan keinginannya. Ibu Kartini pada zamannya telah berhasil mewujudkan impiannya, yaitu memperjuangkan hak wanita. Tentu hal tersebut tercapai karena adanya semangat emansipasi dan jeripayah seorang Ibu Kartini. Bagi saya, hal tersebut adalah hal yang patut untuk saya banggakan dan harus saya jaga dan juga kembangkan. Saya akan terus berjuang untuk mewujudkan mimpi dan tidak akan berhenti karena pendapat orang lain yang bersifat menjatuhkan. Saya merasa bangga karena saya adalah bagian dari Kartini, wanita yang berdiri kokoh dengan fondasi kuat untuk mencapai tujuan yang diimpikan. Kartini di masa kini sudah jauh berubah dibandingkan dulu. Sekarang sudah banyak sekali perempuan-perempuan dan wanita-wanita di luar sana yang berhasil mencapai mimpi-mimpinya dan sukses dengan karirnya. Menjadi Kartini di masa kini itu ada kelebihan dan kekurangannya. Di satu sisi, kita bisa dengan mudah mengingatkan satu sama lain dan sesama wanita untuk selalu semangat dan memperjuangkan hak dan mimpi kita tanpa mempedulikan apa kata orang melalui teknologi yang kita miliki saat ini, seperti media sosial dan media-media lainnya. Tapi kita harus bisa memilah hal-hal yang ada di media sosial, karena banyak sekali postingan-postingan yang justru dapat membuat kita jatuh. Untuk menjadi Kartini di masa kini, kita harus dapat membuktikan bahwa kita bisa berpikiran positif, cerdas, berani, dan selalu ingat bahwa setiap wanita itu istimewa. Selamat Hari Kartini! Semangat pagi Ibu Bapak dan anak-anak yang terkasih. Tadi kita telah menyaksikan beberapa video tentang perjuangan Raden Ajeng Kartini dan juga beberapa perempuan hebat yang ada di Indonesia. Dan sekarang tiba saatnya kita masuk di dalam talk show bersama saya Esther Prasetyawati. Talk show ini sebagai wadah untuk berdiskusi membahas tentang perjuangan Raden Ajeng Kartini. Telah hadir bersama saya keempat narasumber yang sangat cantik-cantik dan sangat lembut. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya, baiklah, saya akan perkenalkan keempat narasumber pada pagi hari ini. Yang pertama di sebelah kanan saya, Ibu Dr. Anda Endang Sri Rejeki. Beliau sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan juga sebagai Guru Biologi. Selamat pagi Bu Endang. Selamat pagi Ibu. Yang kedua,
Ibu Neni Kristina, Sarjana Sains. Beliau menjabat sebagai Wakil Kepala Bidang Kesiswaan dan juga sebagai Guru Kimia. Selamat pagi Bu Neni. Selamat pagi. Yang ketiga, narasumber kita ini adalah Bu Berta Dwi Kristina, Sarjana Pendidikan. Beliau sebagai Guru Bahasa Jawa. Bu Berta ini mewakili kaum guru milenial. Gitu ya. Selamat pagi Bu Berta. Selamat pagi. Dan yang terakhir, narasumber kita yang mewakili seluruh siswi SMA Kristen Petra 1, Melisa, sebagai Ketua OSIS periode tahun 2020-2021. Selamat pagi Melisa. Selamat pagi Bu. Ya, senang sekali ya hari ini luar biasa. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengetahui perjuangan nih ya, kita ini sebagai kaum perempuan di Indonesia yang sangat luar biasa. Nah, saya ingin mengenal lebih jauh Bu Endang, Bu Neni, dan Bu Berta, juga Melisa, pengalaman atau selama ini Bu Endang sebagai guru sudah berapa lama Bu pengalamannya? Kurang lebih saya mengajar selama 34 tahun Ibu. 34 tahun, luar biasa. Kalau SMA-nya, tahun berapa Ibu masuk SMA? Saya masuk SMA tahun 1979. 1979. Nah, nanti disimak ya. Berapa tahun ini dari generasi ke generasi. Terima kasih Bu Endang. Bu Neni, sudah mengajar sebagai guru kimia berapa tahun Ibu? Saya mengajar kimia separuh dari usia saya, jadi 25 tahun Bu. Wah, luar biasa ya, seperempat abad ya Ibu ya sebagai guru kimia. Iya. Lalu Ibu masuk SMA tahun berapa Ibu? Tahun 1986. 1986. Iya. Ya, cukup jauh ya dengan Bu Endang. Kalau dilihat SMA-nya udah berapa tahun begitu ya? Iya. Terima kasih Bu Neni. Sama-sama Bu. Sekarang Bu Berta. Bu Berta, pengalaman jadi guru bahasa Jawa di SMA ini sudah berapa lama? Saya di sini kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya Bu? Iya. Kalau SMA-nya tahun berapa Ibu? Masuk SMA itu di tahun 2012 dan lulusnya di tahun 2015. 2012. Wah, ini juga cukup lama ya dengan jenjangnya di sini. Iya, terima kasih Bu Berta. Sama-sama Bu. Nah, ini Melisa ini. Melisa sekarang kelas berapa, Mel? Saya sekarang kelas 11. Kelas 11. Berarti menjabat sebagai ketua OSIS tahun ini ya? Iya. Walaupun di tengah pandemi saat PJJ tetap semangat ya Melisa. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Ini perkenalan hari ini dengan keempat narasumber kita. Ya, ibu-ibu sebagai perempuan Indonesia yang sangat luar biasa. Ya, kita ini hidup di Indonesia yang syarat dengan budaya ketimuran. Hasil perjuangan Kartini sangat mempengaruhi peningkatan kualitas hidup khususnya untuk perempuan Indonesia. Nah, banyak hal yang dapat dilakukan untuk mencapai sampai keberhasilan sebagai bentuk dari partisipasi kita mewujudkan cita-cita Kartini. Nah, untuk memperingati Hari Kartini, kita merasakan bahwa kesejahteraan dapat dirasakan merata oleh seluruh perempuan di Indonesia. Nah, kita ingin bincang-bincang nih ya tentang perjuangan Kartini dan juga bagaimana dengan kehidupan kita. Menyimak tulisan Kartini dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Ya, ada beberapa hal yang ingin kita gali dari perempuan-perempuan hebat di SMA Petra 1 ini ya, dari generasi ke generasi. Ya, untuk yang pertama nanti saya bertanya kepada Bu Endang dan juga ke Melisa ya. Habis gelap terbitlah terang. Kata gelap menggambarkan adanya rintangan atau masalah yang dihadapi saat ini atau mungkin saat kita bicaranya mungkin saat Bu Endang waktu SMA waktu itu, karena supaya Melisa juga bisa ya saat SMA waktu itu. Kira-kira apa yang menjadi rintangan atau kendala atau masalah dalam mewujudkan cita-cita Kartini? Saya persilahkan Bu Endang lebih dulu. Ya. Baik Bu Esther, saya bersyukur terlahir sebagai anak perempuan dan saya bersyukur memiliki kedua orang tua yang selalu mendorong saya dan juga adik-adik saya
untuk belajar setinggi-tingginya, mengejar cita-cita semampu saya. Dan kebetulan saat itu di zaman saya, emansipasi wanita itu sudah saya alami dengan baik. Terbukti pada saat saya SMA pun, ketua OSIS-nya juga seorang perempuan. Dan saya bersyukur cita-cita saya juga diizinkan oleh kedua orang tua saya. Saya sudah berminat ingin menjadi seorang guru, karena dengan sebagai guru, saya berharap bisa mendidik generasi muda yang lebih berkarakter, dan juga saya ingin mendidik anak-anak saya menjadi lebih baik dan menjadi lebih bermakna bagi bangsa dan negara. Itu Bu, keinginan saya sudah tercapai. Terima kasih. Berarti sisi gelap itu tidak dialami Bu Endang ya, karena bisa terwujud cita-citanya saat ini ya Bu ya? Iya, tidak Ibu. Jadi kebetulan pada masa saya remaja pun perjuangan Ibu kita Kartini itu sudah terwujud. Jadi dengan banyaknya waktu itu juga wanita-wanita yang bisa menjadi seorang pemimpin. Baik, terima kasih Bu Endang. Sekarang ke Melisa nih ya. Udah generasi dari Bu Endang ke generasinya Melisa. Gimana Melisa? Apakah Melisa punya mengalami tantangan, rintangan dalam menghadapi misalnya pendidikan di keluarga atau teman-teman sebagai seorang perempuan? Kalau menurut saya merupakan putri satu-satunya dalam keluarga, jadi saya juga dituntut untuk meraih pendidikan setinggi mungkin. Dan yang kedua, karena saya menjabat sebagai ketua OSIS pada tahun ini, di era pandemi ini, saya juga memiliki banyak rintangan, seperti mengkoordinir teman-teman dan juga melaksanakan event. Dan juga saya harus membawa teman-teman untuk dapat berjuang di masa pandemi ini dan menerima apapun yang terjadi di saat ini, serta menjalankan tugas-tugas dengan baik sesuai dengan rencana. Seperti itu. Iya, sebagai ketua OSIS ya, di SMA Petra 1 ini ada 1.200 lebih yang harus dipimpin begitu, jadi Melisa harus strong begitu ya, walaupun sebagai perempuan tetap bisa memimpin. Oke, terima kasih Melisa pendapatnya. Ya, sekarang yang kedua, kita perlu diskusi. Ya, kalau kita terlahir sebagai seorang perempuan, ini pertanyaannya kepada Bu Neni dan juga Bu Berta, apa sih kebanggaannya jadi seorang perempuan? Apalagi menghadapi tantangan termasuk saat ini pandemi COVID-19 ini. Silakan Bu Neni terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Esther. Gerakan emansipasi wanita itu kan gerakan yang menuntut kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan. Dan saat ini menurut saya itu sudah tercapai. Kita lihat banyak sekali pekerjaan yang dulu hanya bisa dikerjakan laki-laki, sekarang perempuan bisa melakukannya. Dan kita harus berbangga karena kita lebih daripada itu. Mengapa? Karena ketika seorang perempuan karir kembali ke rumahnya, maka dia akan kembali menjadi kodratnya seorang istri dan juga seorang ibu yang harus mengurus rumah tangga dan anaknya. Apalagi di masa pandemi ini, di mana seorang ibu harus mendampingi putra-putrinya semasa mereka belajar di rumah. Sehingga seorang perempuan itu harus memiliki wawasan yang luas, berkualitas, juga memiliki skill supaya dapat mendidik anak-anaknya untuk menjadi generasi muda penerus pembangunan bangsa. Dan seorang wanita atau seorang perempuan bisa kita katakan sukses apabila keluarganya juga sukses. Begitu Bu Esther. Oke, luar biasa ini ya Bu Neni ya. Bu Neni, saya Bu Endang ini memilih sebagai wanita karir ya Bu. Di rumah tetap berkarir dengan anak-anak dan double pekerjaannya. Nah ini Bu Berta nih yang masih belum merasakan sebagai wanita karir karena belum berkeluarga. Gimana Bu kebanggaan sebagai seorang perempuan nih? Silakan. Ya, tentunya saya pribadi dan juga seluruh perempuan yang ada di Indonesia pasti bangga begitu ya. Karena perempuan di masa kini bisa bangkit dan kita memiliki harapan bahwa
masa depan kita itu pasti akan lebih baik lagi. Dan khususnya di masa pandemi ini, ya kita bisa mengeksplor potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing dengan bebas begitu ya Bu ya. Tapi satu yang harus kita ingat ya, yaitu mengenai toto kromo, kita sebagai perempuan ya harus selalu menghormati laki-laki, baik itu sebagai suami maupun sebagai orang tua kita. Begitu Bu Esther. Sebagai perempuan Jawa khususnya ya, jadi kita tetap menjunjung tinggi adat sebagai perempuan ya. Betul Ibu. Ya, terima kasih luar biasa. Apalagi Bu Berta ini saya apresiasi sekali karena dia memilih sebagai guru bahasa Jawa yang jarang ya. Saya memilih untuk bahasa Jawa begitu ya. Ini luar biasa. Terima kasih. Nah, keempat narasumber tadi sudah kita ajak diskusi begitu ya. Nah, tiba saatnya untuk yang terakhir, tolong Ibu-ibu dan Melisa bisa memberikan pesan kepada generasi milenial bagaimana sebagai seorang perempuan, khususnya perempuan di Indonesia. Mulai dari Bu Endang dulu, terlebih dahulu silahkan memberikan pesan. Ya. Terima kasih Bu Esther. Pesan saya untuk kaum milenial, kalian adalah Kartini-Kartini muda penerus harapan bangsa. Terus kejarlah cita-citamu dan berani keluar dari zona kenyamanan. Jadilah pemimpin perempuan di kalangan profesional, namun tetap sederhana dan rendah hati. Berani untuk bangkit dari kegagalan untuk mencapai kesuksesan. Dan pesan saya sebagai perempuan yang sudah berstatus sebagai istri, tetaplah menjalankan tugas sebaik mungkin, menjadi pendamping bagi suami, menjadi ibu yang baik bagi anak-anak, dan menjalani karir secara profesional. Dengan semangat Kartini, kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa tanpa memandang agama, suku, dan ras, karena perbedaan itu indah. Baik, terima kasih Bu Endang pesannya. Silakan Bu Neni. Ya, bagi perempuan-perempuan Indonesia, jangan sia-siakan perjuangan RA Kartini. Teruslah belajar, jangan berputus asa. Maka majulah perempuan Indonesia, majulah generasi muda Indonesia. Terima kasih Bu Neni. Sekarang gilirannya Bu Berta untuk menyampaikan pesan. Iya, terima kasih. Pesan saya bagi para perempuan yang ada di Indonesia, ya, kita jangan takut untuk bermimpi gitu ya. Meskipun kita harus keluar dari zona nyaman kita, tapi kita harus percaya dan penuh semangat untuk meraih mimpi kita masing-masing sehingga kita bisa menjadi berkat untuk sesama kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Berta. Sekarang gilirannya Melisa. Silakan pesan kepada para teman-teman semua ya. Pesan saya untuk teman-teman, terus raih cita-cita kalian setinggi mungkin dan tetap berpikir positif walaupun di era pandemi ini. Habis gelap terbitlah terang, mari kita selalu berpikir positif dan memperjuangkan apa yang kita cita-citakan. Terima kasih. Terima kasih, pesan-pesannya sungguh sangat luar biasa. Nah, demikianlah talkshow singkat kita bersama keempat perempuan hebat ini. Ada hal positif yang bisa kita ambil dari pembahasan kita hari ini, bahwa hasil dari perjuangan Raden Ajeng Kartini dapat kita rasakan saat ini untuk kemajuan perempuan di Indonesia. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Endang, Bu Neni, Bu Berta, dan Melisa yang mewakili perempuan yang ada di SMA Kristen Petra 1 ini. Sukses selalu dan terus menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya Esther Prastiawati undur diri dan waktu berikutnya saya serahkan ke Bu Ayu Priska. Terima kasih. Semangat Kartini tak pernah pudar. Selamat Hari Kartini 2021. Indonesia menunggu karyamu. Terima kasih Bu Esther. Baik Bapak Ibu dan para siswa yang terkasih, ada banyak hal yang kita peroleh melalui perjuangan Raden Ajeng Kartini yang tadi sudah kita saksikan bersama.
Namun ada satu pertanyaannya, bisakah kita menjadi sesosok pribadi yang tadi sudah kita saksikan bersama melalui perjuangan Kartini? Jawabannya adalah pasti bisa, selama kita tanamkan dalam diri kita kepedulian, tanggung jawab, kejujuran, dan semangat juang yang tinggi yang terus kita tunjukkan untuk meraih kesuksesan. Baiklah, usai sudah peringatan Hari Kartini kita pada hari ini, dan sampailah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Mari kita bersama berdoa untuk menutup peringatan Hari Kartini pada hari ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah memberkati acara peringatan Hari Kartini kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang sudah kami pelajari, yang sudah kami terima, boleh menjadi bekal kami untuk melanjutkan perjuangan Raden Ajeng Kartini di negeri ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati sehingga acara hari ini berjalan dengan lancar. Tolong bimbing kami supaya perjuangan Kartini dalam diri kami menjadi motivasi kami untuk juga memotivasi orang-orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu dan para siswa sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Saya Ayu Priska pamit undur diri. Tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam menghadapi apapun yang menjadi tantangan kita saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.